Nah, ini sudah mau di akhir ya. Other things to do in Melbourne. Ini yang saya bilang tadi. Ini ketika saya melakukan social works with my friends. Um, he's my friend from Singapore, tapi dia bukan AAS. Dia dulu orang Indonesia, tapi kuliah dapat beasiswa di Singapura. Ya kan, nggak hanya AAS. Akhirnya dia ditawari warga negara sana, dia pilih. Ini orang yang kita layani, homeless itu, old and sick. Ini teman saya dari Malaysia. Ini teman dari Ghana. Dia AAS juga. Dia biomedical science. Sekarang dia lagi studi PhD di Amerika. Jadi kadang kita ada ini ya supaya balance ya, life balance. Kita kita juga belajar, tapi kita juga ada kerinduan untuk bisa melayani orang atau dekat dengan orang Australia yang sehari-hari ya, orang Australia sehari-hari seperti apa? Karena yang kita temui di kampus itu it's like you live in a castle, you know. Kayak kita tinggal di Menara Gading yang ya semuanya baik, namanya juga di kampus, mereka tahu bagaimana menghargai orang asing gitu ya. Tapi kalau di masyarakat belum tentu gitu ya. Kadang ada teman-teman yang mendapat perlakuan rasis segala macam. Tapi juga ada momen-momen indah seperti ini kita bisa membantu homeless people. Yang kita pikir Australia nggak ada homeless, ternyata banyak juga. Terus juga bekerja. Waktu itu saya sempat kerja juga casual jobs, of course, nggak ada teksnya karena memang itu casual jobs atau nggak tahu lah itu gimana diaturnya. Saya memang mendaftarkan untuk teks itu juga, tapi kalau di bawah upahnya di bawah 1.000 atau apa gitu kan nggak dapat teks. Em, itu saya membersihkan apartemen di sekitar Melbourne. Jadi kalau waktu kosong saya membersihkan apartemen pagi, nanti pulang itu saya kuliah, saya ngerjain tugas di perpustakaannya apa ini dekat kampus Melu, perpustakaannya pemerintah Victoria, um, gitu ya. Jadi um, itu menarik. Terus saya juga kerja waktu itu paruh waktu juga cuci piring gitu lumayan. Teman-teman itu biasanya petik cherry segala macam. Yang honornya lumayan untuk nambahin travel. Kalau kita lagi liburan, nggak ada kuliah, kita travel, kita jalan-jalan, um, itu itu ini sekali ya, banyak sekali yang uh, 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 mungkin di mute dulu kah? Oke, oke, terima kasih. Nah, itu lumayan untuk menambah apa ya uang uang saku kita atau ya at least bisa beli tiket gitu ya. Karena saya sungguh memanfaatkan sekali waktu di sana untuk bisa traveling. Karena kalau sekalinya pulang ke Indonesia balik ke Australia untuk lihat ini itu sudah jauh lebih mahal gitu ya. Yang penting semua tugas dijalankan beres, kita bisa bikin self rewards gitu ya. Hampir semua kota di Australia saya kunjungi ya, kecuali Australia Barat dan Utara. New Zealand juga bisa kita kunjungi Tasmania. Mumpung di sana. Kemudian ada volunteering, ini yang saya lakukan tadi, membantu orang uh, homeless. Terus ada kadang di tengah-tengah itu di program dari pemerintah Australia kerjasama dengan AAS, dari pemerintah state-nya ya, Victorian Government. Itu kerjasama dengan AAS untuk engagement program. Kita tahu bagaimana pemerintah Victoria itu mengatur lalu lintas, kita pergi ke kantornya betul, kita cek di layar itu mereka yang mengatur lalu lintas di highway-nya itu, mereka bisa nulis apa saja di situ, kasih peringatan apa. Juga kita pergi ke inkubasinya, tempat inkubasinya startups di sekitar Melbourne gitu, ada di Southgate ya, di kalau Mas itu Mas Parto mungkin bisa kunjung di Southgate itu dulu itu gudang gudang perkapalan gitu dijadikan kayak inkubasi untuk startup. Semua orang muda yang ingin berusaha dan mereka mulai dari situ. Mereka berinteraksi, bikin link di situ, koneksi di situ gitu. Itu juga menarik. Ini apply, harus apply. Tidak semua diterima, tapi apply. Nanti ada pengumuman dari AAS yang wilayah Melbourne, Victoria, nanti akan diseleksi. Nah, bisa kepilih. Beberapa teman malah bikin sampai ikut program keluar. Ketika kuliah di Australia, dia Mbak si Ria itu malah dia ke Turki untuk program tentang orang muda. Nah, ini yang terakhir ya. Life after Australia, Facing Reality, Different Setting and of Implementation. Apa yang kita pelajari di Australia itu tidak bisa serta-merta
diterapkan, diimplementasikan di Indonesia tanpa konteks. Konteks berbeda, kita harus adjust segala macam. Sometimes it's stressful, but actually it's interesting for you how to apply your knowledge with some adjustment due to the context, which is different. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua, finding new opportunities, opportunity baru karena kita punya pengalaman baru, pengetahuan baru. Kalau di kasus saya melakukan research, terutama di bidang pendidikan, diajak involve dengan teman-teman di PSKP Kemendikbud misalnya untuk menulis tentang sertifikasi dosen atau tentang sorry, tentang tiga dosa pendidikan misalnya sekarang. Jadi kita harus nggak bisa gini pulang Australia aku udah dapat gelar nih gitu. Udah merasa hebat terus nggak mulai dari nol. Pulang ke Indonesia itu mulai dari nol, harus bangun relasi lagi yang lama kita tinggalkan segala macam. Eh, dan kita apa ya? Kalau mau dibilang lulusan Australia itu di Jakarta saja itu banyak banget gitu. Apalagi cuma S2 gitu misalnya kayak saya. Oh, banyak banget. Bahkan yang Amerika pun banyak gitu misalnya. Jadi apa yang mau kamu lakukan yang berbeda dari orang lain? Opportunity baru apa yang bisa dilakukan gitu misalnya. Kalau saya karena saya suka riset ya saya lakukan riset, menulis buku dengan teman. Jadi koneksi yang ada di sini koneksi dengan dosen di Australia masih dijaga sehingga kami waktu itu tiga teman dari LPDP, satu saya dari AS, tetapi kami di Monash semua Education. Waktu itu mereka menawari untuk bikin buku yang diterbitkan oleh Springer di Jerman. Terus waktu itu tentang refleksi tentang education during the pandemic, gitu ya. The reflections of educators. Gitu. Nah, kita sebagai educators kita merasa terpanggil untuk juga membagikan kisah, memberi masukan juga tentang bagaimana pendidikan di Indonesia selama masa COVID. Dan itu menarik sekali. Dan bukunya sudah terbit, saya merasa senang sekali. Kita dapat satu-satu kopi buku itu hard copy, dikirim langsung dari Jerman.